Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Anggita Pratiwi dari kelas Mat 1C, jurusan Matematika Murni, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Sebelumnya, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah, yaitu Tauhid dan Akhlak Tasawuf, kepada yang terhormat Bapak Husni Mubarak selaku dosen pembimbing mata kuliah tersebut. Tema video kali ini adalah penerapan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum lanjut ke contoh penerapannya, saya ingin menjelaskan sedikit apa sih pengertian akhlakul karimah. Akhlak merupakan sesuatu yang melekat pada jiwa manusia yang daripadanya lah lahir perbuatan-perbuatan baik yang ketika kita melakukannya tanpa adanya pertimbangan atau paksaan sedikit pun. Jadi, akhlakul karimah adalah akhlak yang baik dan terpuji, yaitu suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antar sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Atau dengan kata lain, akhlakul karimah adalah akhlak yang terpuji, baik yang langsung terhadap Allah dengan melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah, atau kita juga bisa melaksanakan hubungan yang baik terhadap sesama manusia. Pada dasarnya, setiap perbuatan baik yang kita lakukan dengan tujuan untuk mendapat ridho Allah adalah penerapan dari akhlakul karimah. Itu adalah sedikit pengertian dari akhlakul karimah. Selanjutnya, langsung saja kita ke contoh penerapannya. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Islam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua sebagai sebuah kewajiban yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang amalan-amalan soleh paling tinggi dan mulia. Sholat tepat waktunya, berbuat baik kepada kedua orang tua, jihad di jalan Allah. Berbakti dengan orang tua dapat kita lakukan dengan selalu membuat hati mereka senang. Caranya adalah dengan mematuhi setiap perintahnya, menyayangi mereka dengan kasih sayang, mendengarkan nasihatnya, membantu pekerjaannya, bertutur kata yang baik saat diajak berbicara, menjaga nama baik mereka. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Dalam Islam, ada hadis yang berisikan tentang kebersihan. Arti dari hadis tersebut seperti ini. Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu suci yang menyukai hal-hal suci. Dia maha bersih yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Selain tentang kebersihan, ada pula hadis yang berisikan tentang kebersihan sebagian dari iman. Arti dari hadis tersebut adalah bersuci itu setengah daripada iman. Kebersihan lingkungan sangat penting dalam kelangsungan hidup makhluk Allah di bumi. Kebersihan lingkungan rumah kita sebagai tempat tinggal harus selalu kita jaga dan dilestarikan. Karena rumah atau tempat tinggal adalah pencerminan penghuni rumah itu sendiri. Berdasarkan ajaran Islam, rumah yang suci adalah rumah yang terawat dan bersih. Ketika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar, maka suatu yang buruk akan terjadi, seperti penyakit atau wabah yang merajalela. Kesehatan jadi suatu yang sangat mahal harganya. Yang ketiga, menjalankan perintah Allah. Mematuhi perintah Allah sudah merupakan kewajiban dasar bagi seorang muslim, sebab setiap manusia di dunia ini adalah hamba Allah. Sebagai seorang hamba, sudah selayaknya seorang muslim mematuhi setiap perintah dan menjauhi larangan Allah. Mematuhi perintah Allah adalah hal yang harus terus dilakukan sebelum terlambat, sebab di hari akhir nanti manusia akan dihitung amal perbuatannya. Dengan kita melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya, kita sudah menjalankan salah satu perintah Allah yang sebenarnya menjadi suatu kewajiban bagi setiap umat muslim di dunia. Selain itu, kita juga dapat melakukan amalan lain seperti berzikir setelah sholat. Dengan berzikir kepada Allah, kita dapat melunturkan dosa dan membersihkan hati kita dari hal-hal yang kotor. Berdoa kepada Allah juga merupakan amalan akhlakul karimah, karena dalam setiap doa yang kita panjatkan, terdapat banyak niat baik yang ingin kita lakukan dan Allah kabulkan. Agar dalam penerapannya, semua terjadi atas izin Allah, mulai dari niat baik membahagiakan orang tua, orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim.
Pasalnya, dengan belajar, manusia dapat meningkatkan kualitas diri. Perlu diketahui, kualitas diri seseorang dapat dijadikan sebagai cerminan agamanya maupun akhlaknya. Hukum menuntut ilmu bagi seorang muslim ada wajib. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi artinya seperti ini. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari kutipan ayat di atas, dapat kita simpulkan bahwa Allah akan meninggikan derajat bagi hambanya yang menuntut ilmu dibandingkan dengan yang tidak menuntut ilmu. Itu adalah beberapa contoh penerapan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan dengan mudah. Sekian video ini saya sampaikan, semoga pesan yang terkandung dalam video dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata karena manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.